Mona buka. Ada apa sih lo? Berisik banget. Bangun. Ada apa? Hah? Mas, aku sakit kayaknya. Badan aku dingin banget. Emang? Keluar sekarang. Ayo keluar. Ayo. Berisik banget tau nggak? Kalau warga dengar bisa gawat. Duduk. Aku sakit mas, badanku meriang. Wah, gue takut nanti Sarah mati segala bisa bahaya ini. Yang ada, gue yang rugi. Nih ya, lo pakai selimut ini. Jangan berisik, manja banget teriak-teriak. Bang, Lo ada apa sih? Bang, Abang kenapa sih fitnah orang rumah Rukiah, Bang? Mereka salah apa sama Abang? Abang tuh nggak pantas fitnah begitu, Bang. Mereka orang baik. Jangan ikut campur. Berisik tau nggak? Nih mendingan lo urusin nih adek lo nih. Penyakitan. Pembertahannya. Maafin pembahasan. Nggak bisa berbuat banyak buat kamu. Ayo, serahkan mereka dari sini. Aku makan Andra, ayo keluar. Ya, keluar kalian. Bisa usir aja. Assalamualaikum ya Allah. Ini ada apa Bapak Ibu ya Allah? Ini ngapain pada ribut-ribut, ngumpul-ngumpul? Kita belum gelar pengajian. Alah, nggak usah sok suci kalian. Astagfirullahaladzim, kenapa sih ini ada apa? Tenang, tenang. Bicaralah dengan tenang. Apa sebenarnya yang kalian ributkan ini? Udah nggak pakai pura-pura lagi. Kalian menolong orang pakai kedok kan? Bilangnya pengobatan sari. Ternyata tetap aja mendapat bantuan dari jin. Ya kan? Betul itu. Astagfirullahaladzim. Tuh ada buktinya tuh. Nih, Astagfirullahaladzim. Pamflet ini fitnah. Sekarang fitnah sudah menyebar kemana-mana. Orang sibuk saling memfitnah. Tidak tahu apa bahaya di balik fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Keadaan akan menjadi kacau, bahkan mungkin terjadi keributan-keributan. Kalau ada berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah dan bertindak mentah-mentah. Ini sudah tercantum di dalam ayat-ayat Allah. Kalau mendapat berita, diterima dengan tenang, dibuktikan kebenarannya. Bahkan kalau bisa kita teliti dari mana sumber. Sehingga tidak menimbulkan fitnah dan keributan. Kita bubar ya. Andra, Pak Ustadz Kiai, tolong saya. Ada apa? Kenapa? Tolong saya, tolong Mbak Mona. Mbak Mona butuh bantuan kalian sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Mona, Sarah? Saya nggak kuat lihat Mbak Mona. Mbak Mona selalu teriak-teriak kesakitan. Astagfirullahaladzim. Yang memberi pertolongan itu adalah Allah. Kami ini hanya tangan-tangan sebagai perantara atas izin Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Ryan, Ya Pak Kiai. umumin pada mereka, kalau mereka mau melihat praktek kita, silakan supaya tidak menjadi fitnah. Mereka bisa melihat apa yang kita praktekkan itu minta pertolongan daripada jin atau minta pertolongan daripada Allah. Baik Pak Kiai. Ayo Mbak, kita bawa Mbak Mona ke rumah Rukiah. Bapak Ibu yang mau melihat proses Rukiah kami bisa ikut kami. Ya, ya. Ayo, Ayo, lanjut. ayo Mbak. Ya. Ayo Bang ya. Subhanallah.
Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak, tenang ya. Ayo deh, terusin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil innahu wa ma lil-zalimin min ansar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana sih kalian? Katanya ngobatin orang. Kok malah bikin Mbak Mona mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indra, berarti sebelum kita ruqyah, Mbak Mona memang sudah meninggal. Iya, dan justru jin itu yang membangkitkan lagi Mbak Mona. Betul. Berarti bener ya yang ada di pamflet itu. Kalian muja setan dan Mbak Mona jadi tumbalnya. Iya. Benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mbak Mona memang sudah tidak bernyawa sebelum kita ruqyah. Dan ketika ruqyah, jin yang ada di dalam tubuh Mbak Mona kita keluarkan. Iya benar. Jadi selama ini jin telah merasuki tubuh Mbak Mona yang sudah meninggal. Nggak mungkin. Kita bawa ke kantor polisi. Pak, kita nggak salah, Pak. Ya Allah, anak saya mau dibawa kemana, Pak? Bu, anak ibu ini sudah membunuh istri saya. Istri yang sangat saya cintai. Saya mau bawa kasus ini ke kantor polisi. Bu, enggak, Bu. Andra difitnah, Bu. Andra sama Rai difitnah. Kita sama sekali gak butuh siapa-siapa, Umi. Ya nggak mungkin anak saya ngebunuh orang. Malah sebaliknya, dia sama Rayani itu ngebantuin warga di sini. Ngerti nggak sih, Pak? Sabar, tunggu dulu Pak. Ini pasti ada kesalahpahaman Pak, Bu. Pak, kemarin saya sempat meruqyah Bu Mona. Memang dia tuh terkena guna-guna. Udah kita bawa ke kantor polisi sekarang. Ayo kita bawa. Ayo bawa. Udah, Ibu tenang, Ibu. Bawa. Ya Allah, jangan, Pak. Andra, Ryan. Astagfirullahaladzim, Tante, sabar, Tante. Jangan bawa anak saya. Tenang, Ndra. Istighfar. Tenang. Gimana sih, Ray? Hah? Lu masih bisa tenang kita begini? Kita ada di dalam penjara, Ray. Lu kira penjara enak? Hah? Tempat cuma sepetak begini. Ibu gua di rumah nggak ada yang jagain, Ray. Abah lagi pulang kampung. Terus kita masuk ke sini dengan tuduhan yang kita nggak lakuin. Lu masih bisa tenang? Hah? Kita harus cari cara, Ray, supaya kita bisa keluar dari sini. Ndra, mau sebanyak apapun orang ngefitnah kita, mencelakakan kita, mau membunuh kita, kalau Allah belum menghendaki itu terjadi, itu nggak bakal terjadi, Ndra. Lebih baik sekarang kita minta pertolongan sama Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Kita minta pertolongan sama Allah lewat sabar dan sholat. Kita harus cari cara, Ray, supaya kita bisa keluar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah ketabahan kepada teman-teman hamba yang sedang dalam cobaan. Berikanlah mereka kekuatan agar selalu dekat di jalan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kis, sekarang yang bisa kita lakuin cuma sabar, Kis. Insya Allah, Allah akan menolong mereka, Kis.
Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balkis, ingatlah firman Allah. Wasta'inu bisobri wa sholah. Innaha lakabiratun ila alal khos. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sobar dan sholat. Yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Saya menyesal pada waktu kejadian itu tidak ada di tempat itu. Tapi sudahlah. Ini sebagai ujian yang harus terjadi, memang terjadilah begitu. Kulil haqqo walau kana murran. Kebenaran itu harus kita tegakkan meskipun rasanya pahit. Aku masih gak percaya Mbak Mona bisa meninggal gara-gara diruqyah oleh Rayyan dan Andra. Padahal kan mereka orang baik. Kamu tuh ngomong apa sih? Kalau mereka orang baik, gak mungkin kakak kamu itu sampai meninggal. Tapi Mas, aku pernah ngeliat sendiri kalau mereka ngebantuin Mbak Mona waktu kerasukan. Sar, kamu tuh jangan terlalu polos. Mereka itu orang-orang profesional. Mereka acting seolah-olah mereka tuh orang baik, nolongin banyak orang. Tapi ternyata mereka itu penganut aliran sesat. Bahkan mereka memuja jin. Kamu harus ingat, San. Mona itu meninggal di tangan mereka. Saudara Raya, sebenarnya apa yang saudara lakukan selama berada di rumah Ruqyah ini? Apakah benar? Apakah tuduhan dari warga bahwa saudara sudah melakukan praktek aliran sesat? Dan saudara juga yang menyebabkan saudara Mona meninggal pada saat dilakukan ruqyah? Tidak, Pak. Pasti ada kesalahan di sini. Proses ruqyah yang kami ajarkan sesuai dengan syariat Islam. Dan almarhumah Mbak Mona meninggal sebelum kami ruqyah. Sudahlah. Kalian berdua tidak usah berbohong di depan kami. Bicara yang jujur. Apa adanya. Maaf nih ya Pak Polisi. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami menjelaskan bahwa kami memang tidak bersalah, Pak. Pamflet-pamflet yang ditempel itu semua berita bohong. Itu fitnah terhadap kami. Benar seperti yang Rayyan bilang. Kita menjalankan proses ruqyah sesuai dengan syariat agama dan berdasarkan ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sama sekali itu fitnah, Pak. Itu benar-benar fitnah. Dan Mbak Mona meninggal juga nggak ada hubungannya dengan kami. Justru awalnya kami mau menolong, Pak. Ya kan, Ray? Ibu tenang aja, Bu. Udah. Enggak, Ibu minta maaf. Ibu nggak bisa ngeluarin kamu dari sini. Apalagi sekarang Ibu sendirian. Abah di luar kota melulu. Udah, Bu, nggak apa-apa. Andra dan Rayyan akan baik-baik aja. Pak Polisi pasti akan segera menegakkan kebenarannya. Iya, Umi. Umi tenang aja. Insya Allah kita di sini aman. Gimana mau tenang anakku Umi yang ganteng-ganteng, ponakan Umi yang ganteng-ganteng kayak gini ditahan di sini tanpa melakukan kesalahan apa-apa. Iya, Bu, udah nggak apa-apa. Pak Polisi juga lagi sedang melaksanakan penyelidikan, ya. Udah tenang, Bu. Pak Polisi, saya harap semuanya harus segera diproses. Agar ketahuan, Pak, bahwa kami benar-benar tidak salah. Baik. Kasus ini akan segera kami proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya terima nikah dan kawinnya Sarah binti Supriyadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana prasasti sah? Sah? Alhamdulillah. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'ahu.
في خير اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Akhirnya lo jadi istri gue juga, Sarah.